Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Ada yang sudah. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Karena kita harus konsentrasi dalam belajar. Semangat untuk belajar hari ini ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, belajar. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya ya. Sebelum Mus Fitri memberikan pembelajaran pada pagi hari ini, saya absen dulu ya. Sejumlah 23 anak di kelas 5B, ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sudah disiapkan bukunya, alat tulisnya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPAS, yaitu pada bab ketiga tentang magnet, magnet, listrik, dan teknologi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari terkait pengetahuan magnet serta cara pembuatan magnet. Ada yang masih ingat nggak magnet itu apa kemarin? Ada? Ya, ada yang lupa, ada yang masih ingat. Nah, hari ini kita sedikit mengulang yang kemarin, pengetahuan tentang magnet. Magnet dan sifat-sifatnya. Bisa dilihat di gambar ya. Judul kita hari ini adalah magnet dan sifat-sifatnya. Untuk pembahasan materi pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian magnet, jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet, pengelompokan benda magnet, serta cara pembuatan magnet. Ya, kita lanjutkan pengertian magnet. Kita masih ingat ya. Nih, sebelum apa itu magnet, ya kan? Ada sejarah magnet ya. Magnet itu ditemukan, ya, ditemukan di Magnesia. Bahasa magnet dari Yunani yang dinamakan magnetis litos, ya, artinya magnesian. Magnesian itu kota di wilayah Yunani. Adanya batu magnesian. Batu magnesian ini sebuah batu, tapi kok dapat menarik sesuatu. Nah, makanya ini disebut magnet. Sejarah singkatnya seperti itu. Lanjut. Nah, adapun magnet itu sendiri adalah suatu benda, apapun itu, benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Contohnya logam besi kayak gitu. Apakah benda magnet ini bisa menarik semuanya? Tidak, ya kan? Hanya benda-benda tertentu yang memiliki sifat magnet, ya. Jadi tidak semua. Kalau
Kalau magnet kita dekatkan di kayu juga tidak tertarik. Kalau kita dekatkan di plastik juga tidak tertarik. Kalau kita dekatkan di kain juga tidak tertarik, karena yang tidak tertarik itu benda non magnetis, bukan magnet. Ya, lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet berasal dari dua jenis. Ada magnet alami, yaitu magnet yang secara alamiah, ya kan, dibentuk di bumi ini secara alami. Ada terwujud, ya. Biasanya bentuknya batu-batuan, jadi wujudnya itu tidak teratur, tidak secantik kalau magnet magnet yang dibuat oleh manusia, ya, tapi bentuknya tidak beraturan. Adapun yang kedua yaitu magnet buatan. Memang secara khusus magnet ini dibuat oleh manusia karena untuk tujuan tertentu, untuk menarik benda-benda besi di pabrik. Kemudian kalau kita sehari-hari di rumah, ada yang punya kulkas enggak? Ada, ya, pintunya itu ada magnetnya. Nah, itu namanya magnet buatan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita pakainya magnet alami, ya tidak bisa digunakan. Karena apa? Tidak dibentuk untuk kebutuhan sehari-hari, hanya digunakan untuk belajar saja. Nih, magnet alami secara alami, kalau buatan khusus dibuat manusia untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya, nih magnet alami, bentuknya mayoritas seperti batu, seperti tanah, ya. Jadi satu, nah kayak gini, kayak yang ini ya, ada paku, ada serbuk-serbuk ini, kok tanahnya kok menyatu. Nah, di situ ada magnet alami, ya, karena ada kok kayak ada semut yang mengerumpul. Nah, itu karena di situ ada kandungan magnet. Bentuknya tidak teratur karena memang dibentuk secara alami menjadi sebuah magnet. Ya, adapun magnet buatan. Nah, ini secara khusus dibuat oleh manusia untuk kebutuhan manusia, untuk keperluan manusia. Ya, berbagai macam. Ada magnet batang. Sudah pernah lihat magnet batang, Nak? Ya, magnet ya. Magnet biasa digunakan di kaki kuda, pernah lihat? Ya, kaki kuda itu dipakein magnet itu, Nak. Biar kenceng larinya, ya. Terus ada silinder. Silinder itu bulat tapi panjang. Kemudian ada bentuknya cincin, kayak ring gitu yang kalian bawa. Ada keping cakram, ladam, dan jarum. Kalau di magnet jarum ini biasanya digunakan pada kompas. Pernah lihat kompas? Untuk penunjuk arah. Kalau belum pernah lihat kompas asli, di HP ada itu penunjuk arah kompas. Itu bentuknya pasti magnet buatan jarum, ya. Lanjut. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis magnet. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat magnet. Yang pertama, tentunya sesuai dengan namanya, magnet itu benda yang dapat menarik benda lain. Jadi yang pertama memang dapat menarik benda-benda tertentu. Ingat, tertentu. Tidak semua dapat ditarik oleh magnet. Bahaya nanti. Nanti kalau
akibat magnet bisa menarik temennya. Bahaya ya. Gitu. Jadi memang diciptakan, digunakan untuk kebutuhan manusia sesuai yang dibutuhkan. Seperti kita di bumi, kok kita nggak melayang ya kayak di angkasa itu kan melayang-layang, kok kita nemplek ya gitu. Kenapa? Karena bumi ini adalah magnet, ya, magnet terbesar. Jadi mau kalian loncat, mau kalian terbang dari tembok, ya jatuh, ya kan? Karena apa? Ditarik, gitu kan? Aku mau melempar bola setinggi-tingginya, mau melempar bola setinggi-tingginya, nanti juga jatuh. Kenapa? Ditarik oleh bumi. Jadi kita mau melakukan sesuatu hal, kalau masih di bumi kita akan tetap kembali ke bumi. Adanya gaya gravitasi bumi gitu. Lah, gimana cara melayang? Ya jangan di bumi. Ada tempat tertentu ya, ada tempat tertentu. Tapi kita di bumi ini memang diciptakan untuk melakukan aktivitas, melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Semuanya itu ada ketentuannya masing-masing ya. Yang pasti kita belajar magnet ya, kita bisa berdiri tegak, kita bisa tidur nyenyak karena ada magnet juga. Kalau nggak ada magnet kita nggak bisa tidur nyenyak, lah melayang, ya kan? Karena apa? Kita tidak diistirahatkan begitu. Nih salah satunya manfaatnya begitu. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Kutub apa saja itu, Nak? Betul, kutub utara dan kutub selatan. Semua magnet ada kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Jadi bumi kita punya kutub punya kutub utara dan kutub selatan karena bumi adalah magnet terbesar, jadi punya kutub. Dan yang paling kuat kemagnetannya juga ada di kutubnya. Nih sifatnya juga, jika kutub yang berbeda utara dan selatan bertemu, maka sifatnya dia saling tarik menarik. Kalau selatan dan utara juga tarik menarik. Kalau utara dengan utara tolak menolak. Kalau selatan dengan selatan iya tolak menolak. Itulah sifat magnet. Yang berbeda akan tarik menarik, yang sama tolak menolak. Ini salah satu sifat kemagnetan. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda non magnetis. Di sini ada kertas ya, di bawahnya ada magnet, di atas kertas ada benda magnetis yaitu paku. Pakunya bisa ketarik magnet ya? Bisa. Karena apa? Sifat kemagnetan itu dapat menembus benda non magnetis. Nah, benda non magnetis ini akan dapat ditembus sifat kemagnetannya tergantung ketebalan ya. Kalau kertasnya tipis bisa, tapi kalau kertasnya tebal begini ya, bisa enggak? Tidak bisa. Jadi nembusnya sifat kemagnetan juga tergantung ketebalan benda non magnetis. Sini tergantung ketebalan. Oh kebalik. Makasih ya. Nih digeser-geser, ini magnetnya magnet apa Nak? Magnet batang. Betul. Yang keempat, magnet memiliki medan magnet. Apa
itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah tempat di mana sifat-sifat magnet itu bekerja. Ya. Jadi sifat-sifat magnet untuk menarik benda magnetis itu disebut medan magnet. Ya, dapat dilihat kalau kalian naruh sebatang magnet diletakkan cukup di tanah gitu aja ya. Tanah gitu aja pasti akan menarik seperti ini. Nggak usah apa tanah itu benda magnetis. Bukan. Hanya saja di tanah itu banyak serbuk-serbuk besi. Ya, nah. Jadi di tanah itu banyak serbuk-serbuk besi sehingga seakan-akan serbuk besi yang bercampur dengan tanah, seakan-akan tanahnya yang ketarik. Padahal yang ketarik adalah serbuk besi. Pernah lihat belum seperti ini? Ya, pernah ya, di tanah kok meletakkan magnet, kemudian terbentuk seperti area daerah medan magnet seperti ini. Lanjut, sifat magnet yang kelima. Sifat magnet yang kelima, yang paling kuat sifat kemagnetannya ada di kutub. Laus kalau di tengah bisa enggak? Bisa, hanya tidak kuat, kurang kuat gitu ya. Jadi yang paling banyak di kutub-kutubnya, ada di U dan ada di S ya, kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya di sini ada pengelompokan benda-benda magnetis. Tadi kita belajar sifat-sifat magnet. Selanjutnya kita belajar pengelompokan benda berdasarkan kemampuan yang ditarik. Ingat ada 3. Yang pertama apa, Nak? Ya, ferromagnetik. Yang kedua, betul, paramagnetik. Yang ketiga, ya bisa tis, bisa tik ya, sama saja. Apa itu ferromagnetis? Apa? Betul, benda-bendanya ditarik magnet dengan kuat ya. Jadi langsung nempel ke magnet. Apa saja benda itu? Ada besi, ada baja, ada kobalt. Nah, ini benda-benda ferromagnetis. Ya. Adapun benda paramagnetis, benda-benda yang apa, Nak? Ditarik lemah oleh magnet. Jadi bisa ditarik enggak? Bisa, tapi lemah. Kalian pernah mendekatkan magnet ke sendok enggak? Nempel enggak? Nempel, tapi tidak begitu kuat. Kenapa? Karena sendok berasal dari bukan apa? Bukan dari apa? Aluminium. Karena sendok berasal dari aluminium, jadi ditarik magnetnya lemah ya. Kalau tembaga, pernah lihat tembaga nggak, Nak? Tembaga itu yang berada di dalam kabel. Warnanya apa, Nak? Warnanya agak kekuningan, agak emas ya. Iya. Nah, tembaga itu juga benda magnetis tapi masuk ke paramagnetis. Jadi bisa ditarik tapi lemah. Tembaga itu paling bagus untuk menghantarkan listrik. Tembaga. Adapun pengelompokan benda diamagnetis ini tidak dapat ditarik. Apa aja itu? Plastik. Nah, plastik, kayu, dan karet ini juga termasuk benda
tor. Jadi memang tidak bisa ditarik oleh magnet, tidak bisa menghantarkan panas, tidak bisa menghantarkan listrik ya. Jadi benda diamagnetis ini juga bisa disebut benda isolator. Apakah benda ini tidak bermanfaat, Us? Bermanfaat. Semua yang ada di sekitar manusia, sekitar makhluk hidup itu semua bermanfaat. Contoh ya, karet. Kalau tidak ada karet, kita nggak bisa pakai sepeda motor, ya kan? Karena bannya dari karet. Kemudian plastik, kita juga bisa menggunakan plastik untuk apa aja, nak? Wadah minum, wadah makan, ya kan? Kemudian kain juga isolator, juga diamagnetis. Kain kita bisa menggunakan kain dan digunakan untuk apa? Baju, celana, jilbab. Iya betul. Terus kita kalau mengangkat makanan dari panci juga pakai apa? Kain. Kalau nggak ada kain kita bisa ngangkat makanan nggak? Nah itu benda isolator, sangat bermanfaat. Coba kalau benda kita pakai baju besi, ya, kita kena panas pasti bagaimana rasanya? Panas ya kan? Karena apa? Menghantarkan Nah, jadi semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di lingkungan kita, semuanya bermanfaat. Inilah pengelolaan. Nah, kita mulai masuk pada inti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang cara pembuatan magnet. Ada berapa, nak? Ada tiga. Yang pertama apa? Menggosok. Yang kedua apa? Induksi. Yang ketiga? Ya, elektromagnetik. Menggosok. Yang pertama, menggosokkan ke media logam lain. Ya, contoh. Mau pakai magnet, kemudian pakai gunting. Nah, magnetnya digosok-gosok di atas gunting. Nanti lama-lama guntingnya jadi magnet. Betul sekali. Nah, bagaimana caranya? Apakah sekedar menggosok seperti menggosok es batu? Tidak ya. Ada caranya, yaitu melakukan gosokan searah. Kalau menggosoknya ke kanan, ya ke kanan terus. Kalau ke kiri, ya ke kiri terus. Ya, contoh, kalau ini magnetnya, di sini ada kutub utara ya, nak. Di sini ada kutub selatan. Kalau utaranya digosokkan begini, nih searah begini ya. Tidak boleh begini, tapi searah. Seret, seret, seret. Nah, bagian sini nanti jadi kutub apa, nak? Kutub utara. Kenapa? Karena tadi magnetnya yang digosokkan kutub utara. Jadi ketika ini menempel dan digosokkan satu arah, nah utara ini akan membentuk kutub utara di benda magnetis. Jadi di sini tadi menjadi kutub apa, nak? Utara, dan ujung sini menjadi kutub selatan. Ya, betul sekali. Ini cara menggosok. Adapun yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi ini dengan cara mendekatkan magnet dengan benda magnetis, tapi tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan aja udah jadi gitu ya. Ini ya, didekatkan saja, induksi ya. Harus benda ferromagnetik. Kalau nggak benda ferromagnetik nggak bisa. Contoh ini magnet, ini peniti atau
klip ya, didekatkan begini saja. Ya, didekatkan begini saja. Ini sudah jadi magnet, Nak. Ya. Perbedaannya dengan cara menggosok, kalau tadi kita menggosok satu arah, utara jadi utara ya, Nak. Ya kan? Kalau induksi, kalau di sini utara, di sini jadi apa, Nak? Jadi apa? Jadi selatan. Nah, bedanya dengan menggosok. Kalau induksi, magnetnya yang didekatkan adalah kutub utara, maka yang diinduksikan benda magnetisnya ini menjadi kutub selatan. Kalau tadi menggosok utara tetap jadi utara. Nah, ini banyak sekali siswa salah menjawab ya, karena bingung apa yang terjadi ketika induksi dan menggosok dilakukan pada pembuatan magnet ya. Gini ya. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, elektromagnetik. Bagaimana cara pembuatan elektromagnetik? Melalui aliran listrik ya, dengan cara mengalirkan pada kumparan kawat ya, pada kumparan kawat. Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan magnet elektromagnetik. Nanti kalian mencoba ya, seberapa banyak lilitan dan seberapa kekuatan magnet dari lilitan yang kalian lilitkan pada paku ya. Nanti ada paku, kemudian dililitkan oleh kawat dan disambungkan dengan baterai. Ini cara pembuatan magnet ya. Terima kasih. Ini materi kita hari ini ya, materi tentang magnet serta sifat-sifatnya, kemudian cara pembuatannya. Kita hari ini juga akan melanjutkan praktek ya tentang cara pembuatan magnet yang ketiga. Apa tadi, Nak? Elektromagnetik ya. Sebelum kita masuk ke praktek kita break dulu. Silahkan lemaskan tangannya ya, Nak. Tangan dan kaki biar tidak kaku. Ya, kita break sebentar supaya kita tidak bosan ataupun ngantuk. Ada yang ngantuk? Kita rileks dulu ya. Ya. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Oh. Ya. Kita nyanyi syukur aja ya. Ya, nyanyi syukur walaupun lagunya sendu, tapi tetap semangat ya, karena kita pembelajar, kita pelajar ya. Jadi harus tetap semangat dan bersyukur di tempat manapun ya. Mari kita mulai. Dengan kehadirat-Mu Tuhan. Yuk, 1, 2. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Karena air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Ya, tepuk tangan buat kita. Terima kasih, semoga lebih semangat. Selanjutnya kita akan menonton terlebih dahulu cara pembuatan magnet secara elektromagnetik ya. Kita akan menonton terlebih dahulu cara pembuatan magnet.
Silahkan diperhatikan. Ya, sebentar, masih iklan. Tidak apa-apa. Ya, silahkan diperhatikan. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Kok nggak ada gambarnya? Speak. Mana ini? Tidak apa, sini aja, Speak. Mana ini? Oh, tidak ada gambarnya. Saya tidak paham. Tidak apa-apa. Sebentar ya. Kita nanti akan memulai dari depan. Ini mana Mas? Ini sama? B. Oh alah. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Kita mulai. Oh ya. Ya, kita mulai dari awal ya. Tidak apa-apa. Nih, nanti hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Ya. Kalau ini menggunakan tembaga ya nak, di dalam kabel, pakai tembaga yang berada di dalam kabel.
Ya, terima kasih ya. Nah, itulah tadi cara pembuatan magnet. Apa saja alat dan bahannya? Kawat, betul, kita hari ini tidak menggunakan tembaga ya. Kita menggunakan kawat. Ya, bisa 1/2 meter atau secukupnya. Kawat, kemudian batu baterai. Pakunya mana, Nak? Ya, luar biasa, kalian sudah menyiapkan semuanya. Ada kawat, ada batu baterai, ada paku, satu lagi sebagai penanda sifat kemagnetan, bisa peniti atau klip. Mari kita coba ya, Nak ya. Silahkan dipraktekkan masing-masing kelompok. Silahkan. Yang pertama adalah siapkan paku, kemudian pakunya dililitkan dengan kawat. Silakan dicoba dulu langkah pertama. Tidak begitu rapat nggak apa-apa. Kalau tadi di video itu rapat karena penggunaannya dengan tembaga. Ya, silakan dililitkan. Ya, bagus, dililitkan. Lihat. Ya, dililitkan seperti ini karena kita coba ya, bagus, dililitkan. Ya, mana pakunya? Seperti ini ya, Nak. Ya, seperti ini. Nggak apa-apa, pakunya kecil nggak apa-apa. Ya, dililitkan di paku dulu. Ya, ini sebatang logam, batang besi. Bisa paku ya, dililitkan terlebih dahulu ya. Dicoba untuk dililitkan. Silahkan. Setelah dililitkan, ditempelkan ya. Ya, dicoba dulu sampai berhasil. Coba terlebih dahulu. Iya, bagus. Silahkan. Mana pakunya? Ya, ini pakunya kecil, tapi kawatnya besar. Ya. Oh iya, nggak apa-apa, sebisanya saja. Iya. Iya. Ini jatuh. Ya. Setelah dililitkan di paku, kalian bisa menempelkan di ujung baterai ya. Iya, nanti ada sedikit efek panas karena adanya aliran listrik yang mengalir ke dalam paku dan juga kawat. Ya, bagus. Nih, kelompok 1 sudah ada yang bisa menarik benda magnetis.
Ya, sudah menjadi magnet. Bagus, Mbak. Iya, oh iya, juga sudah. Luar biasa. Sudah menjadi magnet. Iya. Kalian selanjutnya melihat ya seberapa lilitan yang dialiri, yang digunakan pada paku. Ya, yang digunakan pada paku lilitan yang sedikit akan mempengaruhi atau tidak pada kekuatan magnet menarik benda magnetis. Iya, ya sebisanya aja ya. Iya, iya ya, nggak apa-apa. Kenapa bisa? Ya bagus, bagus. Ya, nggak apa-apa sebisanya. Hah? Iya. Kepotong ya. Ada yang bawa tang nggak? Ya sudah, sebisanya aja. Yang pasti setiap kelompok sudah ada yang bisa ya. Ya. Kenapa? Kemarin kawatnya agak kecil, nggak apa-apa. Iya. Yo marah-marah. Nggak usah. Iya. Ya, semua kelompok sudah ada yang bisa ya. Semaksimalnya. Apa-apa. Sudah bisa ya. Wow. Ya, sudah bisa Mbak Kiva. Sebisanya. Sini harus mau ditambahin di sini tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya. 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 Sepanjang ini, sepanjang kawat. Oh iya, panas ya, karena adanya listrik. Ya, sudah bisa, Mbak Aska sudah bisa. Ya. Nah, wah, bagus sekali. Ini lilitannya ada 5 lilitan. Iya. Iya, bagus sekali. Sudah bisa. Luar biasa. Anak-anak hebat semuanya sudah bisa ya. Iya. 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 Sebenarnya semakin tipisnya kawat itu semakin mudah mengalirkan listrik. Makanya di video pakainya tembaga. Tidak apa-apa. Ini nak. Nah, semuanya sudah bisa ya. Belum? Silakan. Iya, panas. Iya, enggak apa-apa karena itu aliran listrik dari sumber listrik baterai. Walaupun panas tapi tidak terlalu nyetrum, nak. Kecuali yang agak besar ya. Ya, karena memang batu baterai tegangannya kecil. Kenapa panas? Iya, direnggangkan dulu. Buat terapi juga. Iya.
Oh gitu. Tidak pas. Gini juga nggak apa-apa. Gini juga nggak apa-apa kok. Bisa. Bisa. Tidak harus di ujungnya tidak apa-apa. Coba dilihatkan dulu. Sudah bisa belum yang Mbak Aska? Sudah. Ya. Iya. Coba lagi nggak apa-apa. Ya, cara pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Iya. Karena nggak salah, kalau kamu kebalik-balik gitu, oh iya bisa. Iya, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting bisa melakukannya. Iya, bagus. Kenapa? Iya, nanti. Ya, selanjutnya karena kalian sudah mempraktekkan dengan baik dan benar dengan luar biasa. Selanjutnya kalian harus menuliskan di lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ditulis judulnya, alat dan bahan, cara kerja dan hasil percobaan. Ini diingat nih, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diamati proses pengerjaan kalian membuat magnet, kemudian tuliskan nanti ditulis di sini ya, ditulis di sini ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian mempresentasikan. Nah, silakan ditulis, silakan tunjuk temannya yang jadi sekretaris. Ya, ditulis hasilnya dan kesimpulannya. Ya, ditulis dulu hasil dan kesimpulan praktek kita pada pagi hari ini. Ya, semuanya ditulis ya, kelompok berapa, nama anggotanya. Ya, iya, ditulis ya ini ya. Bagus. Ya, bagus, ditulis seperti itu. Ya, ditulis nama kelompoknya, judul dan hasilnya. Iya. Dibantu ya kalau tidak bisa. Harus saling bantu ya. Kenapa? Kenapa? Ya, ditulis dulu hasilnya dan kesimpulannya. Ya. Ini setiap kelompok 1. Iya. 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 Boleh. Ya, silakan buat laporannya. Yang lain boleh membantu. Tesnya.
hasil percobaannya dan kesimpulannya. Ya, iya, belum, masih. Ya, bismillah ya. Yang lain mau nyoba Zoom lagi juga boleh sambil menuliskan prosesnya. Iya. Ya, temannya dibantu ya. Ya. Ditulis hasilnya, kesimpulannya. Jika lilitannya sedikit bagaimana hasilnya? Jika lilitannya banyak bagaimana hasilnya? Sudah menyimpulkan? Belum ya. Silakan ditulis lagi. Ya, minum boleh. Enggak apa-apa Mbak Aulia, enggak apa-apa. Lihat saja dulu. Sudah ya, tunggu dulu temennya ya. Enggak apa-apa.
Bentar ya, nunggu temannya dulu menyimpulkan. Sudah selesai? Sudah. Kita coba ya untuk mempresentasikan salah satu kelompok. Siapa yang siap maju? Ya kelompok 2 saja ya maju. Nanti Mbak Akela dibacakan ya. Ya di bawah sini. Temennya maju bersama-sama di bawah juga ini. Buktinya elektromagnetiknya, silahkan ke depan. Di sini. Teman-teman yang lain diperhatikan presentasi hasil dari percobaan salah satu kelompok. Salam dulu ya nak. Ya, 1, 2, 3. Ya, perkenalan dulu kelompok berapa? Ya, silahkan dibaca dulu dari judulnya. Judulnya apa? Ya, judul praktikum. Ya, silakan dilanjutkan. Sebentar dulu dibaca dari sini. Alatnya apa? Cara kerjanya? Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian yang maju. Ya, boleh ditutup salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke tempat. Ya, bagus sekali. Luar biasa presentasi teman kalian. Bisa dibawa ke sini, Mbak. Laporannya mana? Ya. Apa tadi judul praktikumnya, nak? Membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Alat dan bahannya apa saja? Ada botol paku, kawat, baterai, peniti ya, atau paper clip ya. Semuanya sudah sama ya. Bagaimana cara bekerjanya, cara melakukan pembuatan magnet? Yang pertama, sediakan kawat dan paku, kemudian lilitkan kawat sepanjang paku, hubungkan ujung kawat dengan kutub pada baterai, dekatkan paku dengan peniti. Apa yang terjadi, nak? Peniti menempel di ujung paku, di ujung-ujung paku menempel penitinya ya. Dari hasil percobaan beberapa lilitan, yang paling kecil ada 5 lilitan. Ya, kalau 5 lilitan penitinya yang menempel berapa, nak? 1.
Kalau 10 lilitan berapa peniti? 2. Kalau 20 lilitan berapa peniti? Ada 4 peniti. Dilihat dari banyaknya lilitan dan peniti yang menempel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya lilitan, maka sifat magnet pada peniti semakin kuat, sehingga semakin banyak peniti yang akan menempel. Ya, sudah paham? Insya Allah udah paham ya. Kita hari ini belajar tentang cara pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Ada yang ditanyakan tentang elektromagnetik? Tidak ada. Semoga semuanya bisa mengerti pembelajaran hari ini, dapat dipraktekkan sehari-hari ya. Kita juga dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan belajar lebih lanjut dengan magnet serta listrik ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Semoga hari ini kita bermanfaat ilmunya, bisa kita lakukan sebaik-baiknya, bisa dimengerti, bisa dipahami dengan baik. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita. Terima kasih.